Oke, halo guys, selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, aku, Hanum, bareng teman-teman aku, ada Eki, Salva, Ladisa, dan Lucy, kita bakal ngebahas tentang CSR nih. Nah, secara umum, CSR atau Corporate Social Responsibility itu merupakan suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap sekitarnya. Nah, biar kita tahu lebih dalam tentang CSR tuh kayak gimana sih? CSR itu apa sih? Kita udah ngundang ke narasumber yang luar biasa nih, yaitu Kak Astrid. Halo Kak Astrid, apa kabar Kak? Halo Hanum, kabar aku baik, Alhamdulillah. Halo semuanya, salam kenal ya. Alhamdulillah kabar baik. Nah, mungkin boleh nih Kak kenalan dulu sama mungkin boleh juga jelasin sedikit Kak Astrid sekarang kesibukannya lagi apa dan di mana gitu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Astri Ratnamati. Kalian boleh panggil aku Astri. Aku juga salah satu alumni IPB Angkatan 55. Kemarin aku di jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan. Dan untuk kesibukannya saat ini aku full time sebagai karyawan di perusahaan swasta. Terus juga aku sambil mendirikan salah satu community non-profit. Teman-teman juga bisa cek nama Instagramnya Sustainably gitu. Itu jadi komunitas di bidang sustainable living gitu. Jadi nanti teman-teman habis ini boleh cek IG-nya ya Sustainably gitu. Oke, wah menarik banget tuh kayak tentang sustainability. Oke. Nah, setelah kenalan sama Kak Astri ini, ada beberapa hal yang pengen kita diskusiin nih, Kak. Mungkin langsung aja ya. Nah, tadi kan aku udah mention sedikit tentang CSR secara umum dan singkat itu apa. Nah, selanjutnya kita tuh pengen tahu, menurut pandangan Kak Astri itu, CSR tuh apa sih? Dan apakah CSR itu tuh berhubungan dengan sustainability? Oke, Mungkin bisa langsung dijawab. sip. Jadi apa itu CSR? Kalau menurut pandangan aku sendiri, CSR ini adalah bentuk tanggung jawab dari suatu perusahaan dalam mengatasi berbagai permasalahan di perusahaan tersebut, gitu, baik dari segi environment, sosial, ekonomi, gitu, yang tujuannya bisa memberikan kontribusi kesejahteraan baik itu ke masyarakat sekitar ataupun ke internal perusahaan itu sendiri. Nah, terus tadi apakah CSR berhubungan atau enggak nih sama sustainability gitu? Menurut aku CSR itu dengan sustainability itu emang harus berhubungan gitu. Kalau misalkan kita ibaratkan nih sustainability itu bubur ayam misalnya. Nah, program-program CSR ini adalah isiannya gitu. Tadi ada ayam, terus ada kacang, ada kuahnya gitu. Jadi setiap kita mau membuat sustainability report itu pastikan berkaitan sama program-program CSR yang udah diimplementasikan gitu. Jadi bagaimana suatu bisnis bisa menjadi bisnis yang sustainable. Nah, program-program CSR ini yang bisa jadi pendukungnya gitu. Jadi menurut aku antara CSR sama sustainability sustainability itu memang harus berhubungan gitu. Oke, mungkin dilanjut ke yang pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Mungkin kita bisa diskusi aja. Nah, Iya, untuk menurut kakak nih, kan kakak udah bekerja di, misalkan di salah satu perusahaan ya, khususnya perusahaan swasta. Menurut kakak, CSR itu penting nggak sih buat di perusahaan tersebut? Nah, terus apa sih dampaknya apabila suatu perusahaan nggak menjalankan CSR-nya? oke. Menurut aku kenapa CSR itu penting gitu ya. Sebenarnya dengan suatu perusahaan melaksanakan CSR itu ada banyak banget keuntungannya gitu. Mulai dari meningkatkan citra perusahaan itu sendiri, terus juga dengan adanya CSR ini bisa membuka potensi kolaborasi dan kerjasama dengan perusahaan lain gitu, juga bisa memperkuat brand mereka di mata masyarakat gitu. Nah, kenapa CSR itu penting menurut aku karena itu. Nah, gimana kalau misalkan perusahaan nggak melaksanakan CSR? Apakah ada sanksinya gitu? Sepemahamanku ada beberapa peraturan tentang CSR ini gitu. Salah satunya adalah peraturan Menteri tentang program kemitraan dan bina lingkungan. Mungkin kalian bisa cari tahu lebih dalam lagi nanti, di mana di situ juga diterangin kalau misalkan uh, suatu perusahaan tidak melaksanakan program CSR, yang pertama itu akan ada sanksi administrasi gitu. Sanksi administrasi ini biasanya bisa berupa teguran secara tertulis, bisa juga pembatasan kegiatan atau semacam pencabutan izin kegiatan usaha.
kayak gitu. Nah, tapi kan sebenarnya permasalahan perusahaan yang nggak melaksanakan CSR ini bermacam-macam ya, gitu. Bahkan ada perusahaan yang mereka mengelola gas bumi tapi sama sekali nggak melaksanakan CSR. Nah, ini biasanya sanksinya bisa lebih berat lagi gitu. Jadi bahkan bisa ke tindak pidana, kayak tindak pidana hukuman penjara, terus juga bisa kurungan ataupun denda untuk si perusahaan itu gitu. Jadi emang macam-macam sih sanksinya tergantung permasalahannya tadi gitu. Oke, oke, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Oke Kak, ke pertanyaan selanjutnya. Nah, jika tujuan utama perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan, apakah dengan melakukan CSR tujuan tersebut dapat tercapai? Apakah bisa tercapai atau enggak? Mungkin kalau misalkan keuntungan perusahaan yang di sini lebih yang dimaksud lebih ke profit kali ya. Karena kan kalau misalkan tujuannya memperkuat citra perusahaan itu udah pasti gitu. Kalau profit sebenarnya dari adanya CSR ini itu bisa jadi media promosi gratis yang menurut aku ada banyak banget keuntungannya gitu, bisa memperkuat personal branding si perusahaan tadi gitu, terus juga bisa jadi adding value untuk produk mereka gitu. Misalnya contohnya adalah brand Aqua gitu, mereka punya produk botol recycle. Nah, sebenarnya itu kan bahan bakunya juga nggak jadi lebih mahal juga gitu, tapi mereka bisa jual si botol dengan air mineral tadi dengan harga yang lebih mahal gitu, karena ada adding value-nya gitu. Nah, itu contoh salah satu gimana CSR bisa menambah branding, value, dan juga nilai jual dari suatu produk kayak gitu. Oke, aku lanjut ya Kak. Bagaimana sih praktik CSR di perusahaan tempat Kakak bekerja dan apa kontribusi paling positif yang dapat dirasakan sekitar, baik dari sosial, ekonomi, atau lingkungan? Oke. Praktik CSR di perusahaan aku gitu. Sebenarnya kalau di perusahaan tempat aku bekerja yang sekarang ini lebih banyak ke internal karyawan gitu ya, kayak donor darah, terus juga cek kesehatan berkala gitu. Tapi perusahaan aku kan saat ini tuh membawahi beberapa PT ya. Nah, mereka yang berhubungan langsung dengan operasional kegiatan gitu. Jadi lebih banyak berhubungan sama ribuan karyawan, terus juga masyarakat sekitar gitu. Nah, mereka punya program CSR-nya masing-masing gitu, tergantung PT-nya tadi, tergantung wilayahnya gitu. Kayak misalnya dari segi pendidikan itu kita ada program scholarship yang sustain berjalan setiap tahunnya gitu, terus juga ada program 131% gitu, karena kan perusahaan aku lumayan yang padat karya ya, jadi bisa dibilang karyawannya tuh lumayan banyak gitu. Dengan adanya program 131% ini, satu pohon satu orang itu bisa kita bisa berkontribusi ribuan gitu, bahkan ratusan pohon untuk lingkungan gitu. Nah, mungkin kalau kontribusi yang paling terasa untuk kami gitu ya sebagai internal karyawan dari segi sosial mungkin ada dari segi ekonomi, kayak dengan adanya cek kesehatan tadi itu kan berkala. Nah, itu kita jadi nggak perlu mengeluarkan biaya ke rumah sakit. Terus juga dari segi sosial itu juga dari program-program CSR ini bisa jadi wadah untuk kita sebagai internal karyawan yang mau memberikan kontribusi sosial ke masyarakat gitu, kayak misalkan donor darah tadi. Terus juga ada program peduli 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 desa, itu kayak kita karyawan-karyawan yang punya misalkan kayak pakaian layak pakai ataupun buku-buku bekas yang masih bisa dibaca atau masih bisa di sharing ke masyarakat sekitar. Nah, itu dengan adanya program-program tadi itu bisa jadi wadah untuk kita sih sebagai karyawan yang mau menyalurkan kontribusi sosial kita gitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Siap, sama-sama. Oh ya Kak, kayaknya aku mau lanjutin diskusi yang tadi deh, yang mungkin yang awal kan tadi dibilang ada sanksi-sanksi ya, yang ada hukum-hukum yang spesifik yang terkait CSR ini di perusahaan. Iya. Nah, menurut kakak gimana sih misalkan ada perusahaan nih, terus dia ngejalanin CSR-nya tuh seadanya aja, pokoknya kayak untuk memenuhi hukum yang ada gitu. Nah, jadi mungkin kakak dia ngejalanin CSR, tapi dia cuma kayak sekali-sekali aja atau jarang-jarang aja, yang penting kelihatan sama administratif aja gitu secara formalitas. Jadi dia nggak benar-benar konsisten dan apa ya, benar-benar ngejalanin si program CSR-nya ini. Jadi mungkin sustainability-nya juga kurang. Nah, menurut kakak itu kayak gimana? Oke, nah aku setuju sih sebenarnya sama pendapat itu ya. Banyak banget perusahaan yang mereka hanya formalitas saja memenuhi tanggung jawab mereka untuk melakukan beberapa program. Yang penting tuh kayak mereka punya reportnya, yang penting mereka punya
catatannya gitu, yang sebenarnya kalau misalkan kita lihat aktualnya itu belum tentu sama gitu sama aktualnya. Nah, menurutku itu emang jadi point of view dari ketika kita mau membuat program CSR ya. Itu hal yang menurut aku perlu kita perhatikan tuh, bagaimana kita bisa membuat program yang masyarakatnya tuh bukan hanya terlibat sebagai beneficiaries aja gitu. Karena kalau berdasarkan pengalaman aku sendiri, program CSR bisa berjalan sustain, bisa berjalan terus berlanjut itu kalau masyarakatnya tadi sebagai pelaku utama gitu. Jadi dengan ada atau tidaknya kita, atau dengan ada atau tidaknya si perusahaan tadi, program itu tuh masih bisa berjalan gitu. Jadi gimana caranya supaya kita tuh mau mengajak masyarakat, mereka loh yang mereka bukan hanya penerimanya aja mereka, tapi yang melakukan program tadi, yang menjalankan program tadi gitu, mulai dari edukasi segala macam. Nah, jadi intinya bagaimana membuat masyarakat itu bisa mandiri melaksanakan program yang udah di-provide sama suatu perusahaan kayak gitu. Oke, jadi kayak udah Oke, berarti dijelasin kan. Ya Kak, tadi kan Kakak udah ngejelasin segala macam. Oke, aku mau lanjut aja biar nyambung sama pertanyaan selanjutnya, yaitu kalau pandangan Kakak sendiri nih, praktik CSR di Indonesia itu udah kayak gimana sih Kak? Apa udah oke atau mungkin masih harus banyak yang diperbaiki atau gimana Kak? Oke. Em, Kalau menurut pandangan aku, sebenarnya selain kita lihat tadi ya, menurut pendapat teman-teman kan tadi kayak ada perusahaan yang masih mereka menjalankan, mereka membuat program CSR ini sebagai formalitas aja, tapi sebenarnya makin ke sini aku juga makin merasa kalau sekarang itu program CSR perusahaan itu udah banyak yang selaras sama strategi bisnis perusahaan gitu, kayak contohnya yang Aqua tadi gitu. Makanya makin kesini makin banyak perusahaan yang berlomba-lomba menghasilkan program CSR terbaik mereka gitu. Apalagi di Indonesia juga kan ada banyak banget nih penghargaan untuk perusahaan-perusahaan yang mau membangun program CSR-nya masing-masing gitu, kayak Top CSR Awards contohnya. Nah, ini menurut aku dengan adanya penghargaan ini bisa jadi apa ya, evaluasi ataupun proses pembelajaran suatu perusahaan dalam meningkatkan kualitas ataupun efektivitas CSR perusahaan mereka gitu. Meskipun sebenarnya masih banyak juga concern yang masih perlu diperbaiki gitu. Menurut aku salah satunya tentang regulasi juga gitu, karena kan seperti yang aku udah sebutkan tadi, regulasi kalau misalkan mereka nggak melakukan program CSR, ada apa aja sih tindak pidananya gitu? Apakah ada tindak pidana kurungan penjara ataupun denda segala macam kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan lagi itu regulasi CSR itu masih tersebar di mana-mana gitu. Jadi belum ada peraturan yang jadi tonggaknya gitu, yang khusus gitu. Kayak misalkan peraturan tentang CSR perusahaan minyak bumi. Nah, itu kita bisa tahu regulasinya ada di mana di Undang-Undang Minyak Bumi. Terus juga misalkan tentang ekonomi masyarakat setempat gitu ya. Nah, itu adanya di mana kita harus cek di Undang-Undang Fakir Miskin gitu. Jadi memang belum ada peraturan khusus mengenai CSR ini gitu. Jadi masih tersebar di beberapa regulasi gitu. Jadi ya harapannya sih semoga semakin terpusat ya regulasi tentang program CSR di Indonesia ini gitu. Oke, jadi ternyata masih banyak ya Kak yang masih belum ngejalanin dan belum ada tonggak atau misalnya hukum yang benar-benar ini nih kayak untuk CSR atau segala macam. Oke Kak, makasih ya Kak Astri atas penjelasannya. Gak kerasa kita udah sampai di penghujung podcast kita pada malam ini bersama Kak Astri. Terima kasih banyak untuk Kak Astri dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan podcast kami. Semoga bermanfaat bagi kalian. Kami dari Kelompok 7 pamit undur diri. Bye bye. Selamat malam.